Pemirsa Rumpi No Secret, isu perselingkuhan menjadi berita yang sedang hot di minggu ini. Inara Rusli, mantan istri Virgon, terseret kasus dugaan perselingkuhan dengan seorang pengusaha bernama Insanul Fahmi hingga dilaporkan oleh istri Insan, Wardatina Mawa, atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Insan pun telah mengklarifikasi tuduhan tersebut dan mengaku telah menikahi Inara pada bulan Agustus 2025. Tak hanya itu, Insan juga mengakui kesalahannya karena tidak terbuka pada Inara mengenai status pernikahannya. Kemarin, 26 Oktober, akhirnya Inara bersama kuasa hukumnya mengklarifikasi hubungannya dengan Insan dan mengaku jika dirinya tidak mengetahui status Insan yang ternyata masih memiliki istri. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi. Klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Jadi saudara Insan itu setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Menutup klarifikasinya, Inara menyerahkan segala kebenaran pada Allah dan berterima kasih pada orang-orang yang masih mempercayainya. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebulan sebelum kasus ini ramai, Inara melaksanakan ibadah umroh dan berdoa dimantapkan hatinya untuk menikah dengan pria yang sedang dekat dengannya. Lalu seperti apa sih ceritanya? Baik, kita sudah bersama dengan Inara. Udah lama nggak ketemu sama Inara. Dia sibuk pergi aja jalan-jalan. Kita dudukin langsung di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Inara? Kamu sekalian berangkat umroh pas jalan-jalan ke Mesir kemarin, itu memang ada agenda memanjatkan doa supaya diyakinkan dengan cowok yang lagi deket sama kamu sekarang. Fitnah atau fakta? Ya Allah. Dari ketawanya sih kayaknya fakta ya. Fakta. Oh iya? Fakta. Yang mana lagi ini, Bu? Yang mana lagi ya? Ya maksudnya ya kan kita nggak pernah tahu ya, maksud jodoh kita siapa. Jadi siapapun yang mendekat ya pasti kan kita istiqoroh kan. Betul. Istiqoroh, dan ya akan lebih mustajab lagi kalau misalkan kita istiqorohnya nih bisa di Masjidil Nabawi atau di Masjidil Haram, kan tuh Masya Allah ya, rumahnya Allah. Jadi ya berharap yang terbaik aja. Ya, ini memang kamu niatkan umrohnya begitu atau kebetulan memang ada rencana perjalanan umroh jadi sekalian memanjatkan doa juga? Sekalian. Oh sekalian. Oke, baiklah, lanjut. Ini ada video, ada VT-nya ya, VT-nya. VT-nya nggak ada. Aku baru tanya itu yang videoin siapa. Oke. Ada komentar netizennya emang? Nggak ada juga. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Inara? So, foto-foto kamu di Mesir itu emang kamu edit-edit pakai aplikasi edit supaya makin cantik. Fitnah atau fakta? Boleh tanya Aspri aku apakah aku edit? Coba lihat videonya berikut ini. Asli. Ih, bagusnya. Coba kita lihat, oh ini foto-fotonya ya. Cantik banget sih. Coba kita lihat komentar netizen. Ibu-ibu Facebook nggak ya? AI Gemini aja minder lihat yang. Oh ini pujian ya, Masya Allah. Yang berikutnya, ini editan Gemini bukan Kak? Masya Allah kayak editan Gemini. Yang berikutnya ada lagi kayak AI saking perfectnya Kak Inara. Lanjut berikutnya. Aku juga foto begitu Kak, sama tapi bedanya aku lewat AI. Jadi nggak harus pergi langsung ke sana ya. Oke, lanjut. Fitnah atau fakta, Inara?
Kamu kembali melanjutkan kuliah setelah sebelumnya itu tertunda karena sibuk. Tapi ternyata sekarang pun sama sibuknya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi kamu lanjutin kuliah emang? Lanjutin kuliah karena emang pengen belajar, mengisi waktu juga. Karena kan kalau perempuan nggak disibukkan dengan ilmu, pasti disibukkan dengan perasaannya dan praduga-praduganya. Betul apa betul? Kemudian juga karena aku seorang ibu, jadi anak-anak juga butuh ilmu yang lebih lagi, ibu yang lebih bijak lagi. Jadi untuk menjadi lebih bijak lagi kan aku butuh untuk menambah ilmu aku supaya bisa ya membimbing anak-anak. Iya, kamu dan ke belajar depannya. itu kan nggak ada waktunya ya, bisa sampai kita nanti sampai ke liang lahat ya kan, proses belajar itu kan nggak berhenti. Terus juga karena memang aku merasa aku bertanggung jawab atas diri aku aja sih. Kayak karena yang dulu itu aku pernah sempat kuliah kan, cuman terhenti karena aku harus ngurusin orang sakit. Orang sakit dan Yang namanya siapa ini? dan sibuk nikah juga, persiapan nikah. Jadi ya udah daripada terbengkalai semua, akhirnya aku Lanjutkan coba untuk sekarang ya. Iya. Oke, ini alhamdulillah tugas-tugas kuliah, tugas rumah selesai. Lanjut pikirin dan nyusun kurikulum belajar buat Ali Along yang Masya Allah diberi kelebihan yang spesial dari Allah. Dan mikirin Amin. anak-anakku yang ini nih biar ada tempat buat jualan offline. Oh, gitu ya. Iya. Ya. Jadi gimana kamu bagi tugas ya? Kamu kan ngurusin bisnis juga, kuliah juga. ngurusin Belajar anak. untuk delegasi ke orang-orang yang aku percaya sih. Jadi bagi-bagi tugas yang Bagi-bagi manajemen tugas, ya. iya. Sesuai dengan kuliahnya ya. Betul. Bisnis manajemen. Harus bisa manajemen. Ina Rafita atau fakta? Sehabis kamu keluar dari yayasan ngajiku yang lama itu, kamu bikin yayasan ngaji sendiri supaya kamu bisa buktiin ke yayasan sebelumnya. Karena, nah, yang ini bisa lebih maju lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Karena sebenarnya aku dari dulu aku pengen punya komunitas sosial sendiri yang isinya nggak hanya kajian rutin aja, tapi juga bisa bermanfaat, bisa berdampak lebih luas lagi buat masyarakat. Jadi menurut aku sebagai public figure kita punya tanggung jawab sosial juga sih untuk bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat luas. Makanya komunitas yang sekarang ini Teman Searah insya Allah bisa mengakomodir cita-cita aku Cita-cita itu. kamu itu. Jadi ya ini memang cita-cita kamu dari Jadi lama bukan ya. untuk membandingkan dengan komunitas Sebelumnya sebelumnya. nggak ada ya. Oke. Ina Rafita atau fakta? Sampai sekarang masih banyak netizen yang suka lapor ke kamu soal bapaknya anak-anak. Mulai dari kalau ada yang lihat sama Iya, saya bingung. siapa, sama siapa. Bingung, saya juga kan sih bukan emaknya ya. Terus kamu kalau ada yang lapor gitu, kamu apain? Ya nggak diapa-apain, ya biarin aja, ntar juga capein diri. Oh, terima kasih ya atas Liatin laporannya. aja. Jadi ada CCTV-nya. Oke, Mbak Inara silakan bergabung bersama ibu-ibu. Sama-sama pernah mengalami kegagalan rumah tangga? Langsung aja yuk kita tanya Inara dan Neteli seberapa siap keduanya untuk menikah kembali? Cepat kalian. Kita lihat pertanyaan pertama. Mau curhat, aku tuh bingung ya. Mau fight ngurus ke ranah hukum karena mantan suami yang nggak bertanggung jawab ke anak atau pasrah aja menafkahi anak-anakku seorang diri setelah bercerai. Menurut kalian baiknya gimana ya? Di fight secara hukum gitu atau ya udahlah pasrah aja usaha sendiri. Kalau saran kalian gimana? Kalau netizen sih kayaknya udah tahu ya jawaban aku bakal apa. Sampai dihujat se-Indonesia juga aku nggak peduli sih. Kayak, Kamu pernah fight gitu ya? ya aku pernah fight sih. Kalau aku pasti pilihannya fight. Kamu pilihannya fight. Karena yang aku perjuangkan di sini anak-anak. Karena mereka masih kecil, nggak bisa berjuang untuk diri mereka sendiri. Oke. Jadi ya kita sebagai ibu yang harus berjuang untuk mereka. Kalau Natali, kalau saran kamu? Kalau yang nggak bertanggung jawabnya berlebihan ya mending fight sendiri aja, selagi ibunya masih bisa bekerja ya bekerjalah buat anaknya gitu. Buat anaknya ya. Jadi memang bisa pilihannya macam-macam sih, beda-beda. Iya. Tergantung kuatnya seberapa. Karena kalau dari sisi hukum itu juga harus ada effort lagi, ada waktu Iya, dan lain betul. sebagainya. Perasaan juga. Dan kita kan harus ngelihat kemampuan si bapaknya anak-anak juga kan. Kalau dia mampunya di angka 10 terus kita mintanya 70 ya kan keterlaluan juga. Yang berikutnya pertanyaan selanjutnya, coba kita baca. Kalian pernah nggak sih merasa banyak teman atau orang sekitar yang menjauh karena stigma negatif janda dan takut suaminya digodain? Stigma janda ini cukup mengganggu lah gitu. Ada yang komen-komen nggak enak karena status kalian. Bukan nggak enak sih, cuman aku justru malah terganggu kalau ada orang komen kayak apa sih, kayak ngerayu-rayu gitu kayak. Oh iya. Iya kan catcalling tapi via komen. Aku nggak suka sih. Nggak suka. Kayak nggak suka aja. Oke, jadi kayak Merendahkan sih menurut merendahkan. aku ya.
Kalau kamu Natali? Kalau aku sih dijauhin sih enggak ya. Paling kalau misalkan lagi nge-DJ gitu kan. Terus yang kayak cowok kan kelihatan tuh ada laki bini terus lagi ngeliatin dicubit kayak ngapain ngeliatin. Tapi kayaknya itu mah kalau suaminya ngeliatin semua cewek deh nggak pasti dicubit sama dia. Gitu aja sih aku. Itu aja ya. Oke, yang berikut ada lagi. Kak, aku OTW bercerai. Tips dong gimana caranya supaya jadi janda glow up? Ya Allah. Ada tipsnya? Aku ada. Apa? Tapi jangan ngomong OTW dong. Jadi kesannya kita yang suruh lo cerai, jangan. Iya bener. Kalau tips biar jadi glow up, ya bahagiain diri sendiri, cari uang sebanyak-banyaknya biar lo bisa glow up. Iya, betul. Cari duit sebanyak-banyak. Betul. Ada aku ya. Kalau Karos gimana? Bagaimana kalau menurut Karos? Gimana? Tapi kan maksudnya gini, kenapa sih berpisah? Itu karena banyak masalah kan. Tapi gitu kita keluar dari masalah itu, biasanya otomatis kita akan glow up sih. Soalnya draining. Karena iya kan kita berseteru itu kan ngabisin energi atau berprasangka buruk itu kan di hati jadi jelek kelihatannya. Mending Ya. membuat bahagia diri sendiri. Jadi sebenarnya mau dalam pernikahan ataupun tidak dalam pernikahan, selama kita itu bisa apa ya istilahnya positif thinking, selalu mencari solusi, terus habis gitu berusaha mencari ketenangannya di mana, gitu menyelesaikan setiap masalah itu, cari solusinya, itu otomatis hidup kita tenang tuh akan lebih glow up. Emotional management kita juga mesti diatur. Tapi itu kan aku teorinya jago ya, prakteknya belum tentu. Oke. Ya berikutnya, ini aja nih. Ini aja nih, ada nilai aku kesiapan untuk menikah lagi ya. 1 sampai 10. 10 kamu udah siap dalam hal ini, 1 itu aduh belum sama sekali ya. Apakah kalian sudah siap berkomitmen? 1 sampai 10 seberapa siap kalian untuk berkomitmen lagi? Boleh nggak tunjukin ke sini dulu? Natali. Aku kalau untuk saat ini ya, Saat ini. Kalau untuk saat ini kayaknya 4. Oh, belum siap berarti? Belum. Untuk komitmen itu kan berarti ya udah siap dengan segala risiko, konsekuensi gitu. Inara? Insya Allah sih yang nggak mau jumawa juga ya? 10. 8 lah. Insya Allah sih ya 9. Oh 9. Siap atau nggak siap? Seberapa siap kalian menerima pasangan yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi? Aku sih -1 ya. Aku juga lagi Kak. Iya, aku -1 lagi. -1 atau kamu berapa Inara? Berapa ya? 6 lah, 6. Jadi kamu sudah siap mengelola ekspektasi berarti dia ya. Karena kita akan selalu dikasih surprise dalam hidup. Oh iya. Seberapa siap kalian untuk menghadapi seandainya nanti pasangan itu udah ada anak dari pernikahan sebelumnya? Seberapa siap kalian ya beradaptasi dengan kondisi itu? Ketemu pertanyaannya Natali. Ini kan masalah siap ya, masalah siap nggak siap ya kan? Inara? Kau berapa? Berapa ya? 9 sih. Oh 9, udah siap banget nih Inara. Karena aku mau diterima sebagaimana aku mau diterima orang. Oh, oke. Aku mau menerima orang. Ini kan masalahnya pertanyaannya adalah ini kesiapan menikah lagi. Karena menikah lagi komitmen artinya kan siap dengan segala kondisi gitu ya. Seberapa siap kalian menghadapi sifat posesif pasangan kalau ternyata pasangannya posesif? Aku 7. Inara? 9, karena aku posesif juga. Iya, aku suka banget diposesifin. Kamu megangin aku megangin kamu. Seberapa siap kalian dalam hal mengatur emosi? 8 lah. 8. Inara? Insya Allah lah, bismillah 8. 8 juga ya. Ini nilainya bagus-bagus banget ini semua ya. Oke, seberapa siap kalian? Nilai aku, kenceng amat nilai akunya, sih aku juga. Yang mana? Oh, menghadapi dan berkomunikasi dengan mantannya si pasangan, seandainya pasangan itu punya mantan. Untuk soal anak dari pernikahan sebelumnya. Tergantung sih, kalau emang kita bisa komunikasi sehat, kita bisa diskusi yang sehat, gimana caranya untuk bisa cari solusi sama-sama, ya boleh aja, ayo aja. Jadi ya, yang ini pasangan ini 8 lah. Jadi yang ini udah jadi gimana? Ini apa sih? Ngomongin apa sih? Soalnya kayak
siap banget ya, siap banget. Iya, siap banget loh. Ada temennya nggak? Ada. Kalau kamu siap nggak seandainya misalnya punya pasangan tapi pasangan itu punya mantan gitu? Siap banget. Setelah ngobrol sama Inara dan Natalie yang sama-sama punya pengalaman bercerai, akan ada Tengku Dewi juga, aktris yang mantap untuk menceraikan suaminya Andrew Andika karena ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita. Kabar perselingkuhan Andrew Andika pun beberapa waktu lalu sangat menggemparkan, hingga Andrew mendapat banyak hujatan dari netizen. Seperti apa curahan hati Tengku Dewi yang akhirnya menceraikan Andrew dalam kondisi hamil besar? Kita sudah di private room bersama Tengku Dewi. Ini seorang ibu yang lagi hamil sudah jalan 7 bulan ya. Iya. Apa kabar, Bu? Baik. Gimana perasaan hati? Perasaan hati ya baik. Baik. Kalau nggak baik nggak mungkin ada di sini ya. Ya, apa ya? Ini Tengku Dewi kemarin sempat bilang bahwa aduh aku belum sanggup terutama ke studio Rumpi karena ada banyak sekali pengalaman memori. Apa yang akhirnya membuat kamu berani keluar gitu ya, wawancara, ketemu orang, lihat ke studio lagi gitu? Yang buat aku berani mungkin sekarang aku lagi lebih mikir buat move-nya aja gitu, kayak ke depannya aja, nggak mau inget-inget yang lama-lama lagi. Kan udah kemarin curhatnya, Bu. Kamu dari cerita itu aja kamu masih ngerasa kasihan karena kamu melihat dia seperti sendirian dan sepi. Bukan. Tuh, Karno juga nangis. Gitu. Aku tahu banget dia tuh labil anaknya. Jadi mudah-mudahan sih sekarang itu dia berada di teman-teman circle-nya yang baik ya, yang positif ya. Itu yang mengarahkan dia jadi lebih baik lah, bukan berarti pengen balikan atau gimana, maksudnya mengarahkan dia menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Statement apa yang membekas? Apakah pada saat dia bilang bahwa ya Mama Eshan ini ada pada saat Andrew merasa tidak ada yang melirik dia? Tidak. Ya alhamdulillah kalau dia inget ya. Berarti dia kan inget tuh momen-momen yang aku ada di saat dia bilang nggak ada lirik, nggak buruk. Ya mungkin hal-hal kayak gitu mudah-mudahan dia inget gitu loh. Jadi jangan diulangin lagi lah maksudnya. Kalau memang dia tahu orang ini tuh benar-benar tulus gitu, dia jangan melakukan hal-hal yang menyakiti orang tersebut gitu. Even misalnya nggak sama aku lagi ya, maksudnya ya hargain gitu loh. Siapapun. Jangan di saat orang itu udah nggak ada baru nyesel, kan telat gitu. Kamu update terakhir adalah kamu sudah ketemu sama Bang Milano. Iya. Iya. Bang Milano. Iya, dan udah. Kok Milano? Siapa sih? Bukan jadi ngeblank gue. Kuasa hukumnya? Aduh. Udah kuasa hukum kamu Iya. ya gitu ya. Udah memutuskan untuk akan mengajukan gugatan cerai. Iya. Oke. Coba kalau kita lihat gitu ya, kita mau tanya gitu sebetulnya. Apa yang membuat kamu bulat banget untuk mengajukan gugatan cerai dan pada saat masih hamil pun sudah mau mengajukan gugatan cerai? Sementara nih kalau ngelihat masih ada gitu soft spot atau apa ya, rasa kasihan gitu buat Andrew. Karena kan emang udah bukan sekali dua kali kan Kak, maksudnya ini tuh udah berjalan lama gitu. Jadi mungkin kita nggak bisa work sebagai pasangan, tapi mungkin kita bisa work sebagai orang tua. Takutnya nanti bakal balik lagi ke circle itu lagi gitu. Kebiasaan lamanya. Ada satu kejadian yang membuat kamu atau ini deh? Dulu boleh Bu? Boleh silakan. Pada saat kamu melalui proses ini, pasti kan kayak roller coaster ya, gitu ya. Marah gitu kan, kadang-kadang terus marah lagi gitu. Ada nggak satu yang bikin kamu, udahlah ini kayaknya udah gitu? Ada lah pasti. Apa? Pada saat dia ke tempat umum bersama. Iya, pada saat kayak gini harusnya dia introspeksi diri, jaga sikap, tapi yang aku lihat dia malah mungkin dia nggak sadar gitu, itu apa yang dia lakuin malah memperburuk keadaan gitu. Masih banyak dapat laporan, cuma aku nggak ini aja. Memperburuk keadaan. Ketika kamu lihat, kamu ngerasa bahwa udah nggak ada harapan.
Iya, karena kayaknya dia tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah gitu loh. Dia mungkin beranggapan ya itu hal yang biasa buat dia gitu. Apa yang menjadi kekhawatiran kamu kalau nama dia yang semakin jelek? Apa yang paling Ya. kamu khawatirkan ketika nama dia semakin jelek? Gimana pun juga dia papanya anak-anak aku ya Kak. Aku nggak mau orang-orang, ya memang dia salah, dia punya kekurangan, tapi jangan terlalu di, ya manusia lah kan tempatnya dosa gitu kan, maksudnya apalagi dia tuh calon bapak anak aku ini juga gitu. Kalau nanti pada saat kamu sudah siap untuk ketemu dia dan dia datang dan dia minta maaf, kamu maafin? Belum siap-siap kok ketemu dia. Ntar aja lah. Biar proses hukumnya berjalan dulu. Nanti kalau misalnya emang akunya udah netral, udah, ini kan masih kayak ya gimana ya, namanya baru gitu ya. Jadi masih belum kuat gitu. Lagi-lagi perselingkuhan yang menjadi sebab perceraian di kalangan selebritis. Lalu bagaimana cara Tengku Dewi menguatkan mentalnya saat perselingkuhan Andrew ketahuan?